Dan ya, balik lagi di channel gue, channel yang bakal bahas kisah-kisah Hero Honor of King dan game-game seru lainnya. Ya, jadi pada video kali ini gue bakal bahas kisah hero Direnji. Hero yang bakal nyapa kalian kalau kalian ngakuin nge-troll, AFK, curi land, dan bisun bang. Oke, gak. Maksudnya ya udah lah ya, kita lanjut aja. Nah, sampai di mana tadi? Direnji ya? Ya, kita bakal bahas Direnji yang terkenal karena keciliannya dalam membongkar kasus kejahatan. Oke, langsung aja masuk ke segmen yang pertama. Nah, jadi lagi dan lagi cerita dimulai di Chang'an, negeri yang maju dan makmur. Tetap aja, yang namanya kerajaan atau negara pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Kayak kasus kriminal di sini, seperti korupsi, pasar gelap, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Dan itulah sisi gelap dari Chang'an. Nah, tapi semua itu nggak bertahan lama, sampai di mana masa keemasan Chang'an dimulai. Penjaga keadilan dan kedamaian muncul. Anjay, penjaga keadilan nggak tuh? Bukan jenderal berpangkat tinggi, melainkan Direnji, detektif yang sangat obsesif dan konklusif. Oke, kita udah tahu latarnya dan karakter utamanya. Sekarang kita masuk ke segmen yang kedua. Direnji dilahirkan dengan bakat yang luar biasa dalam bernalar. Dia bisa tahu titik kecil dari kebohongan dan juga kecerobohan lawan bicaranya. Bakat itu udah nyatu banget lah sama dia. Tapi semua orang gak bisa nerima bakatnya yang membuat dia jadi titik terendah dalam hidupnya. Nah, sampai suatu ketika ia ketemu sama seseorang yang bakal ngerubah hidupnya. Ya, tak lain dan tak bukan, orang itu adalah Wu Zetian. Nah, mereka ketemu setelah Wu Zetian nyegel Jiang Xie, gurunya Wu Zetian. Dalam pertemuannya, Direnji tahu maksud dan tujuan Wu Zetian. Dalam diskusi yang panjang, akhirnya Direnji dapat dengan mudah memperoleh kepercayaan sang ratu. Nah, di hari dimana Wu Zetian naik tahta, sang kaisar Wu Zetian melantik langsung Direnji sebagai walinya dan juga hakim di pengadilan Dali. Direnji tahu bahwa yang dihadapi adalah sisi gelap Chang'an, di mana kota yang cantik menyimpan banyak sisi gelap di bawahnya. Nah, tentunya dia perlu mentor untuk hal ini, dan dia milih Fang. Kalian nyebutnya apa sih? Ya, biar gampang gue sebut Fang aja lah ya. Oke, lanjut. Fang, seorang apa seekor? Ya udah, buat ngehargain dia kita panggil seorang aja lah ya. Feng yang awalnya cuma tertarik karena gajinya yang gede. Lama-kelamaan dia jago buat ngumpulin informasi. Dan juga ada polisi Ying yang bertugas buat patroli di kota. Nah, ternyata berita sheriff Direnji itu sempat nyebar ke seluruh kriminal Chang'an, yang ngebuat mereka tuh panik karena tindakan Direnji yang terkenal gegabah, namun penuh dengan teknik dan juga obsesinya untuk membersihkan Chang'an dari para kriminal. Oke, masuk ke segmen selanjutnya yang bakal ngebahas kehebatan Direnji ini. Oke, tak berserang lama setelah pelantikannya, para penjahat ngelakuin perlawanan yang berujung Direnji berhasil menangkap 100 kriminal Chang'an dan memberikan bukti 100 sidik jari penjahat ke Wu Zetian. Tentunya Wu Zetian yang ngeliat itu kaget sama kehebatan Direnji. Namun ada satu orang yang melanggar aturan, tapi Direnji gak dapat menghukum dia. Dia tuh si Li Bai, ahli pedang dari Chang'an, yang ngebuat kesalahan dengan keadaan mabuk dan mengukir kaligrafi di tembok Chang'an dengan pedangnya. Tapi ratu tuh gak ngebolehin Direnji nangkap si Li Bai dengan suatu alasan. Nah, dengan itu Direnji tuh patuh. Sampai-sampai orang yang gak suka sama Direnji tuh bikin julukan kalau si Direnji ini anjing setia ratu. Disclaimer, ini tuh dari cerita Hokage-nya langsung ya. Karena ya gue takut karena ini tuh ada tokoh aslinya. Oke, lanjut aja ya. Tapi ya apa pentingnya bagi Direnji? Ia nganggap bahwa setiap kriminal pasti ada kabut bayangannya. Yang terpenting dia sudah nunjukin siapa dirinya dan ngasih tahu siapa yang berkuasa sekarang. Dan itulah kisah dari Direnji.